aturan di sana mereka harus merubah menjadi IKSPTL, dan itu pun ada izinnya naung di bawah kungfu. Kenapa guru besar harus memilih ke IPSI? Karena pada saat itu Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinso dan salam pencak untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih saudara-saudara, teman-teman, dulur-dulur, mau nalin sirahutu dimanapun berada. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, sesuai dengan judul dan thumbnail yang sudah saudara-saudara lihat, hari ini saya akan membahas lanjutan dari lanjutan atau part 2 dari alasan kenapa dari IKSPI menjadi IKSPTL di negara Timor Leste, ya, atau lebih tepatnya ke RDTL. Nah, karena kemarin tentang postingan saya pembahasan tentang IKSPTL itu banyak respon dari saudara-saudara di Timor Leste, dan juga saya mendapat satu komentar dan itu saya rasa itu adalah salah satu informasi tambahan untuk saudara-saudara supaya saudara-saudara lebih tahu lagi terkait hal ini. Baik, dan di sini juga saya akan membahas dua hal. Yang satunya adalah saya akan bahas juga tentang apa itu Lapuja atau istilah Lapuja yang sering digunakan oleh saudara-saudara dari Timor Leste, termasuk kita di NTT, ya, khususnya di Pulau Timur, karena Pulau Timur itu dibagi menjadi dua, ya, separuhnya Indonesia dan separuhnya negara Timor Leste. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Lapuja itu juga. Baik, kita lanjut ke part 2 atau alasan mengapa IKSPI berubah menjadi IKSPTL di negara Timor Leste. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan ke saudara-saudara kemarin, bahwa menjadi IKSPTL, ya, berubahnya PTL di belakang itu artinya Putra Timor Leste. Kenapa tidak menjadi IKSPI, ya, atau Putra Indonesia? Itu sebenarnya ada salah satu alasan lagi, ya. Kemarin saya lihat ada komentarnya dari saudara-saudara di Timor Leste bahwa yang pertama saya bahas dulu, ya, bahwa dulu Timor Leste itu adalah termasuk Indonesia, ya. Itu adalah Provinsi Timur Timur. Provinsi Timur Timur ini kemudian mau merdeka sendiri, ya, mau merdeka sendiri, dan di sana terjadi pro dan kontra antara masyarakat di sana. Jadi ada yang pro Indonesia dan ada juga yang pro kemerdekaan Timor Leste. Nah, jadi dari sana terbagilah menjadi dua kubu, yaitu ada yang pro Indonesia ini adalah sekarang menjadi pahlawan atau disebut juga milisi, ya. Milisi itu adalah pahlawan-pahlawan Timor Leste, ya, yang berjuang, yang tetap mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Nah, kejadian itu terjadi yang paling panasnya adalah tahun 1999. Mungkin saudara-saudara yang kelahiran 93 90-an pasti tahu kejadian waktu di Timor Leste. Nah, jadi hubungan Indonesia dengan Timor Leste waktu itu agak sedikit tidak baik, ya. Nah, jadi saudara-saudara di Timor Leste harus mempertahankan IKSP Kersakti tetap berkembang di sana. Jadi mau tidak mau, ya, karena aturan pemerintahan di sana juga, jadi tentang hal-hal yang mengenai Indonesia yang masuk di Timor Leste semuanya harus disesuaikan dengan di sana, aturan di sana. Jadi IKSPI mau tidak mau harus menyesuaikan diri juga supaya tetap berkembang di negara sana. Nah, ini yang harus saudara-saudara garis bawahi, bahwa terjadi hubungan yang agak sedikit tidak baik antara kedua negara ini, yaitu Indonesia dengan Timor Leste. Jadi kalau misalnya saudara-saudara IKSP Kersakti yang masih di sana terus masih mempertahankan IKSPI, ya, PI-nya, ya, Putra Indonesianya, sedangkan mereka sekarang sudah jadi Putra Timor Leste, maka misalnya masih tetap pakai PI, berarti mereka dianggap pro Indonesia. Jadi mereka akan disebut milisi, seperti itu. Jadi untuk menyesuaikan diri dengan aturan di sana, mereka harus merubah menjadi IKSPTL, dan itu pun ada izinnya dari Bapak Ketua Umum. Tidak semena-mena mereka menggunakan IKSPTL saja, karena itu sudah diizinkan dan sudah dijelaskan problemanya ke pusat. Makanya pusat mengambil tindakan seperti itu. Jadi saudara-saudara jangan bilang
seenaknya saja merubah, tidak seperti itu, karena harus ada alasan tertentu ya. Seperti dulu waktu Gubes mengembangkan IKS Piker Sakti awal-awal kan, seharusnya kita itu kan kungfu ya, kita itu bernaung di bawah kungfu. Kenapa guru besar harus memilih ke IPSI? Karena pada saat itu hubungan Indonesia dengan Cina sedang tidak baik-baik saja. Jadi guru besar harus masuk ke IPSI. Kalau mempertahankan kungfu, berarti kita tidak akan bisa berkembang karena gejolak atau gejolak masalah yang terjadi antar kedua negara ini, yaitu Cina dengan Indonesia. Nah, hal ini juga yang dialami oleh saudara-saudara di Timor Leste. Jadi bukan tidak niat, memang niat dari awal untuk merubah, tapi memang itu adalah salah satu penyesuaian diri di sana. Jadi bukan berarti ketika IKSP itu hadir di suatu negara dia harus menyesuaikan dengan di sana, tapi itu terjadinya karena alasan-alasan tertentu ya. Jadi saudara-saudara harus garis bawahi. Jadi itu ada alasan tertentu ya yang hanya diketahui oleh saudara-saudara di Timor Leste dan juga pengurus pusat. Nah, jadi dengan adanya IKSPTL ini bukan berarti merubah lambang IKS atau bed IKS-nya seperti apa. Jadi hanya IKS PTL-nya tok, PTL-nya tok. Jadi itu tidak merubah apapun. Pusatnya juga tetap di Madiun, lambangnya juga masih tetap sama. Jadi tidak ada perubahan yang lain selain Putra Timor Leste ya. Jadi ini adalah usaha yang dilakukan oleh saudara-saudara di Timor Leste untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan IKS Piker Sakti di negara Timor Leste. Yang kedua saya akan membahas tentang istilah Lapuja. Nah, Lapuja ini adalah satu istilah yang lumayan. Nah, sekarang juga mungkin saudara-saudara juga di Jawa pasti pernah dengar tentang Lapuja. Lapuja itu adalah istilah yang sering digunakan oleh Pasker Timor Leste ya, termasuk juga di NTT ya. Kita Pulau Timur khususnya NTT kita itu pakai Lapuja. Nah, Lapuja ini apa sih singkatannya? Lapuja itu adalah singkatan dari 80 Jaya, artinya 80 Jaya. Cuma kita di sana lebih sering pakai 8 ya, 8, tidak 8 tapi 8. Nah, karena itu di timur sering pakai Lapuja, artinya 80 Jaya ya. Lapuja itu 80 Jaya. Karena kenapa saya membahas? Karena kemarin saya ke Jawa, ke Madiun dan juga di Jember juga ada beberapa saudara yang menanyakan tentang Lapuja ini, istilah Lapuja ini. Nah, dari situ saya tertarik untuk membahas juga Lapuja ini di video ini. Jadi kesimpulannya adalah untuk saudara-saudara semua, sebenarnya tidak ada perbedaan antara IKSPI dan IKSPTL. Semuanya sama saja. Cuma di sini terjadi penyesuaian ya. Dan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin saudara-saudara lebih memahami lagi terkait hal ini. Jadi mari jangan saling membeda-bedakan, karena kita tetap pusatnya di Madiun dan guru besar kita masih Bapak Raden Toto Kim Darto, dan kita masih saudara di perguruan tercinta yaitu IKS Piker Sakti. Mungkin itu saja dari saya, sedikit informasi terkait hal ini. Semoga bisa membantu saudara-saudara dalam memahami hal ini. Terima kasih, salam